Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Budi Saldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini menarik sekali kita bahas mengenai suatu hal yang bersifat fenomenal karena kita mengalaminya sepanjang beberapa bulan ini terkait mengenai antisipasi pancaroba di Jawa Timur. Sesuai dengan bahasan kita, saya akan menyapa terlebih dahulu kedua narasumber kami yang sudah di studio. Yang pertama yaitu sudah hadir Mas Oki Sukmahakim selaku senior forecaster BMKG Juanda. Selamat malam Mas Oki. Ya, selamat malam Mas Budi. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Mas Satrion Ruseno selaku Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Jatim. Apa kabar Mas Satrio? Alhamdulillah baik Mas Budi. Luar biasa, senang bisa berjumpa malam hari ini. Sebelum kita berbincang panjang mengenai bahasan kita, saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan VT berikut ini. Kita kembali ke studio dan sesuai dengan bahasan kita akan mengajak berbincang kedua narasumber kami yang sudah di studio. Yang pertama saya ingin mencoba untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Oki. Mas Oki, dengan kemarau yang begitu panjang pada saat ini, begitu, yang dehidrasi luar biasa begitu, apakah ada kemungkinan potensi mungkin bulan ini atau bulan depan begitu akan musim penghujan? Iya, sebenarnya untuk perakiraan awal musim penghujan 2024 hingga 2025 masih belum kita rilis secara resmi. Namun normalnya untuk musim hujan di wilayah Jawa Timur itu berkisar antara dasaran 3 bulan September atau akhir September hingga pertengahan Desember atau dasaran kedua bulan Desember. Namun secara umum untuk wilayah Jawa Timur sebagian besar awal musim hujannya itu di bulan November. Begitu, awal bulan November ya, potensi sangat besar sekali begitu ya. Iya. Itu akan deras sekali begitu, bertahap atau bagaimana dia Mas Oki? Bervariatif. Ada yang bisa langsung deras, ada yang hujan ringan dahulu. Baik. Ya. Nah, dan untuk masa pancarobanya karena awal musim hujannya bulan November, secara umum masa pancarobanya akan di bulan Oktober. Baik. Kita beralih ke Mas Satrio. Mas Satrio, bagaimana nih dalam hal ini? Begitu. Kalau kita melihat banyak sekali panen-panen yang gagal yang luar biasa di Jawa Timur begitu, antisipasi untuk mengatasi masalah pancaroba ini bagaimana? Ya, benar tadi disampaikan Mas Oki bahwa sebenarnya ini udah banyak, ada beberapa kabupaten kota yang sudah hujan ya, Mas Pucok ya. Jadi kemarin pun kami di Bojonegoro, pas posisi ada kegiatan di Bojonegoro juga perjalanan itu ada hujan di sana. Dan lumayan cukup deras di sana. Betul. Tapi di beberapa wilayah di Bojonegoro itu masih kering. Jadi kita saat ini dari BPBD Jatim masih support untuk antisipasi kekeringannya. Karena untuk penghujannya belum seluruhnya merata, jadi kita masih konsen di kekeringan. Baik. Itu supportnya dalam bentuk apa itu, Mas Satrio? Kalau BPBD ini lebih kepada terkait dengan manusianya, Mas. Jadi kita lebih ke dropping air bersih untuk kehidupan sehari-hari, untuk minum, mandi, cuci baju, seperti itu. Kalau kita melihat daerah Jawa Timur, kira-kira yang kekurangan terkait mengenai air bersih itu di daerah mana? Potensi kami di Jawa Timur kemarin awal tahun itu kita prediksi ada 28 kabupaten kota yang mengalami kekeringan. Sampai hari ini, detik ini ada 21 kabupaten kota yang saat ini sudah mendeklarkan kebutuhan air bersih untuk warganya. Dan ada 21 kabupaten juga itu yang saat ini posisinya sedang melaksanakan dropping air bersih. Nah, ini apakah benar-benar secara total terpenuhi semuanya atau memang dalam proses ini? Apanya proses untuk support air bersih ini? Kalau total dipenuhi semuanya ya mungkin tidak. Kita cuma membantu, mendorong agar masyarakatnya tidak terus kesulitan lama dalam kebutuhan air bersih. Ya biasanya satu desa atau satu dusun bisa sehari sekali atau 2 kali seperti itu, Mas. Oke, baik, Mas Oki kenapa? Tadi sempat Mas Satrio mengatakan bahwasanya di Jawa Timur sendiri tidak merata ya untuk penghujannya. Ini kok bisa seperti itu? Bagaimana? Iya benar. Memang untuk hujan yang 3 hari kebelakangan ini terjadi sebenarnya bukan karena kita sudah mau masa pancaroba atau masuk ke awal musim hujan. Memang kehadiran fenomena gelombang atmosfer Rossby yang tadi sempat disebutkan itu membawa hujan untuk ke wilayah Jawa Timur. Jadi sebenarnya bukan hanya angin monsun Australia saja yang membawa hujan untuk di wilayah Jawa Timur yang secara umumnya, namun juga fenomena gelombang atmosfer ini datang tak kenal musim dan bisa menghasilkan hujan untuk di wilayah Jawa. Ini fenomena yang umum atau biasa begitu, atau boleh dikatakan fenomena yang langka? Sebenarnya umum karena setiap tahun pasti kita akan dilewati fenomena gelombang atmosfer yang tadi disebutkan tadi ada 3 yang umumnya melintasi wilayah Indonesia khususnya Jawa. Baik. Dan yang terakhir gelombang Rossby yang melintasi Jawa Timur. Oke, tingkat keasaman airnya nanti pada saat hujan pertama begitu bagaimana tingkat keasaman airnya? Ya tentunya karena kalau masih
awal terjadinya hujan tentunya potensi hujan asam khususnya di sekitaran wilayah industri itu pasti akan lebih berpotensi karena mengingat itu adalah hujan yang pertama kali dan di udara masih banyak polutan-polutan yang bisa menyebabkan turunnya hujan asam. Baik, Mas Satrio, sebelum kita break begitu, ini kan sering saya menyaksikan di berita begitu bahwasanya luar biasa ini tanah ini keringnya tandusnya luar biasa begitu di pertanian dan banyak sekali permasalahan yang gagal panen, kemudian kekeringan sangat luar biasa, terus polusinya juga meningkat karena debunya ini juga luar biasa. Lantas kira-kira bagaimana Mas? Hal paling simpel sekali untuk bisa mengatasi atau boleh dikatakan menahan terlebih dahulu sembari untuk menunggu masa musim penghujan bagaimana? Iya, masyarakat sebenarnya harus bisa menghemat air sebenarnya Mas, harus menghemat karena air ini juga semakin tahun ya, semakin lama semakin kecil. Kita punya banyak gunung, banyak yang hijau-hijau juga, tapi kita lihat di dalamnya tidak ada sumber air sama sekali. Oh ya? Kita lihat Gunung Arjuna di mana itu Mas? Nah, itu kita juga nggak tahu juga ya, ada fenomena seperti apa. Jadi hutannya hijau, tapi ternyata sumber airnya kecil. Ini perlu juga yang kami juga harus, makanya masyarakat juga harus ada penghematan air, jangan terlalu boros lah untuk air. Ini bersifat daerah tertentu atau seluruhnya ini? Sebagian besar, khususnya di Jawa Timur. Tidak hanya Jawa Timur, sebenarnya Jawa Tengah, Jawa Barat juga seperti itu. Karena kemarin kami juga pertemuan antar 3 provinsi ini juga menyampaikan hal yang sama. Baik. Kita harus break dulu sejenak. Ini semakin menarik perbincangan kita nih karena memang case-nya atau kasusnya begitu saat ini kita alami begitu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowopos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowopos TV. Ya. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucor Risaldi ya. Saya semangatnya membahas masalah ini sampai belibet saya ngomongnya ya. Tapi kalau kita membahas mengenai bahasan ini cukup menarik sekali. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kategori kemarau panjang, Mas Aryo dan juga Mas Oki, terkait mengenai dari beberapa wilayah hujan, kondisi seperti ini jarang terjadi atau kerap terjadi saat akan pergantian cuaca. Saya mau terlebih dahulu dari Mas Oki, silakan. Iya, memang saat ini untuk beberapa wilayah Jawa Timur masih kita beri peringatan dini kekeringan. Khususnya untuk di terakhir ini peringatan dini sosialisasi secara masif begitu atau bagaimana? Ya, ada di web kita untuk peringatan dininya. Itu di iklim.bmkg.go.id, bisa diakses untuk seluruh masyarakat. Jadi peringatan dini yang terakhir untuk periode dasaran 2 bulan September, yaitu di pertengahan bulan September. Secara umum sebagian besar wilayah Jawa Timur kita berikan peringatan dini, mungkin hanya 3 saja wilayah yang tidak kita berikan peringatan dini, dan yang kita berikan peringatan dini semuanya hampir sebagian besar masuk kategori awas. Karena memang sudah lama sekali tidak. Tahapannya apa nih? Tahapannya apa nih? Awas, waspada, siaga, dan awas. Oh, memang tinggi dong ini ya? Iya, baik. memang tinggi. Baik, bagaimana Mas Satrio menambahkan? Ya, kalau BPD sendiri sih sebenarnya yang tadi disampaikan Mas Hoki, kita juga melakukan upaya kesiapsiagaan. Kami personil selalu siaga, Mas. Baik di musim hidrometeorologi maupun di kekeringan siaga terus, tidak ada berhentinya teman-teman kawan-kawan kami di BPBD dan kabupaten kota juga. Jadi kita memperkuat teman-teman kabupaten kota karena
kejadian bencana ada di kabupaten. Baik. Kami dari provinsi hanya mendorong aja, kami memperkuat baik kapasitas, peralatan maupun dorongan-dorongan logistik untuk bisa mensupport masyarakat yang ada di wilayah di Kalau daerah. kemarau panjang seperti ini kan potensi kebakaran juga sangat tinggi sekali ya. Besar sekali. Menemukan kasus macam seperti itu beberapa bulan ini? Waduh banyak mas. Wow. So, kejadiannya udah banyak sekarang ini dari kategori kejadian bencana dari ringan sampai dengan berat kurang lebih hampir 400-an kejadian bencana. Baik. Itu mulai awal tahun sampai bulan ini. Baik dari kebencanaan hidrometeorologi maupun non hidrometeorologi, baik kekeringan, kebakaran, banjir longsor, gempa bumi dan sebagainya. Selama ini Mas Satrio pada saat pendampingan turun langsung ke lapangan, kira-kira bagaimana? Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam dalam menjalani masa yang begitu panjang dan musim kemarau ini? Iya, yang dikeluhkan masyarakat pasti dorongan air bersih, Mas. Karena tiap-tiap kabupaten ini juga kita memiliki keterbatasan. Yang pertama armada. Armada kami itu rata-rata satu kabupaten mungkin 1-2 gitu yang kami miliki dari instansi BPD. Tapi ada juga kita membantukan dari teman-teman swasta untuk bisa mendorong air bersih ini bisa sampai ke masyarakat. Cuman intensitas karena banyaknya wilayah yang membutuhkan air bersih, jadi cuma sehari, kadang 2 hari sekali kita kirim ke satu desa. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat bahwa kebutuhan mereka kadang kurang gitu. Tapi mau bagaimana lagi ketimbang tidak sama sekali harus kita dorong gitu. Tapi kita tetap berupaya untuk lebih menambahkan durasi pengiriman air bersih agar masyarakat tidak terjadi kekurangan untuk air bersih. Oke, baik. Kita beralih ke Mas Oki. Mas Oki, kalau kita berbicara mengenai titik rawan dan juga potensi bencana ringan atau sedang bagaimana? Sebenarnya kalau bencana level kita, kalau dari curah hujan sendiri kita nggak ringan sedang ya, lebih ke rendah, menengah, hingga tinggi. Jadi memang kalau untuk saat ini, kalau untuk di akhir bulan September, mungkin yang dari peringatan dini kita terkait potensi banjir, mungkin hanya di wilayah perbatasan antara Malang dan Lumajang, sekitar wilayah Semeru. Ingat di sana juga kan rawan akan banjir lahar dingin. Meskipun curah longsoran bagaimana? Tentu saja longsor juga biasanya banjir dan longsor itu biasanya satu paket kalau di daerah lereng seperti itu. Dan memang untuk curah hujan yang tidak terlalu tinggi pun juga bisa memicu terjadinya banjir lahar dingin. Oh begitu ya. Nah ini Mas Satrio tadi menyambung longsor dan juga banjir. Nah ini antisipasinya nantinya jika terjadi hujan yang cukup debitnya cukup luar biasa, cukup deras sekali begitu, lantas bagaimana antisipasi dari BPBD sendiri? Kami harap tidak terjadi Mas. Kami harap tidak terjadi. Memang tadi seperti disampaikan Mas Oki, wilayah Malang sisi selatan sama Lumajang ini memang lagi gencar-gencarnya walaupun nyalain kekeringan nih, mereka hujan di sana. Dan itu menjadi antisipasi kita sekali lagi BPD hanya mendorong aja, kami mendorong juga perlu bantuan dari masyarakat semua. Jadi kesiapsiagaan kami tidak hanya di instansi kami. Baik. Masyarakat semua juga harus ikut. Nah itu juga kita libatkan untuk melatih peringatan dini ke masyarakat. Itu yang sekarang ini kita terapkan kayak Semeru kemarin dulu yang 2021 yang kena ada korban. Itu karena tidak ada peringatan dini yang belum terstruktur ya. Nah, sekarang dengan adanya kejadian kemarin, masyarakatnya sudah mulai ada kepedulian, Mas. Paham begitu ya? Peka begitu ya? Peka. Kalau ada hujan yang di atas, itu orang-orang yang masyarakat yang di atas mesti menyampaikan informasi. Oh di atas lagi debit besar nih, bawah harus siaga, harus hati-hati, harus waspada. Mereka harus kemana gitu. Jadi seperti itu. Kalau di wilayah Lumajang sama Malang. Kalau wilayah lain sekali lagi saya sampaikan bahwa kabupaten lain lebih concern sekarang untuk dropping dan kebakaran hutan. Beberapa hari terakhir ini yang wilayah Pasuruan ini sering sekali kebakaran hutan. Oh baik, Grati begitu? Iya, Grati juga di Semeru juga itu juga masih lumayan. Hari ini tadi belakang Sidoarjo ini yang hotel apa itu saya lupa. Juga kebakaran juga tadi. Oh iya. Tinggi tadi. Terlalu sangat dilaporin sama warga tadi, akhirnya teman-teman juga dorong untuk support pemadaman di belakang sana. Baik, Anda bisa sebutkan nggak satu di antara beberapa daerah yang kira-kira menjadi poin utama bagi Anda dan juga bersama tim untuk bisa fokus untuk bisa mengatasi permasalahan di sana? Kalau satu daerah yang perlu kita jadikan contoh ya, untuk kekeringan ini khususnya ini wilayah Madura. Madura ini mana dulu? Madura semuanya begitu atau? Secara keseluruhan dari mulai Bangkalan sampai Pamekasan itu sangat perlu banyak air bersih Mas. Karena di Jawa Timur ini desa yang paling banyak
kebutuhan air bersihnya di Sampang sama Pamekasan. Itu yang paling ini karena sangat-sangat kering sekali, sumbernya sangat tidak ada sekali, sangat tipis ya. Kemudian untuk kebakaran hutan ada di wilayah Pasuruan, Lumajang ini yang area Arjuna Welirang ini sama dengan Semeru yang menjadi potensi fokus kami untuk kebakaran hutan dan lahan. Lainnya rata-rata untuk kekeringan aja, lainnya untuk kekeringan. Dan untuk longsor ini memang tadi disampaikan sudah beberapa bulan ini tanah ini sudah tidak kena air ya Mas ya. Jadi kami sampaikan ke masyarakat harus waspada karena tanah yang jenuh nanti kena air hujan sebentar itu bisa membahayakan untuk longsor. Gitu. Iya, Mas Oki, kalau kita bahas sedikit ya sebelum kita break begitu, perbedaan antara yang kategori ringan atau sedang itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita bicara konteks kekeringan ya, biasanya kita itu mengakumulasikan curah hujannya itu per dasarian atau per bulan. Kalau per dasarian itu per periode 10 hari. Jadi kalau misalkan ringan itu antara 0 sampai 50 mm, kalau sedang atau menengah itu di kisaran 50 hingga 100 mm, dan kalau tinggi itu 150 hingga 300 mm, dan kalau di atas 300 itu sangat tinggi. Oh baik, jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Otomadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fight yang terus berkembang ya dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap. Otomadness hanya di Jawa Pos TV. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Rusali. Kita sambung lagi terkait mengenai edukasi dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD selama ini, sejauh ini untuk bisa mengantisipasi permasalahan bencana dan juga menghadapi kemarau yang begitu panjang atau bahkan antisipasi pancaroba yang sudah ada. Bagaimana Mas Satrio? BPBD ini kami institusi yang memang benar-benar diberi tanggung jawab untuk manajemen kebencanaan ya Mas ya. Di kantor kami itu ada 3 bidang yang secara teknis kami membagi tugas di bidang pencegahan, bidang kedaulatan, dan bidang paskahnya. Kalau saya di bidang kedaulatan. Nah, teman-teman dari bidang 1, bidang pencegahan ini sudah sering sekali melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan desa tangguh bencana, dengan sekolah madrasah aman bencana dan lain sebagainya. Jadi banyak juga kita juga mendidik adik-adik kita yang junior-junior kita untuk melaksanakan menerima materi-materi kebencanaan biar mereka sadar karena di kita ini di Indonesia ini khususnya Jawa Timur lah masyarakat yang sudah di atas yang dewasa ini Mas susah sekali Mas untuk memberikan pembelajaran ini. Jadi kita lebih ke investasi ke adik-adik kita yang SD, SMP, SMA gitu. Baik. Itu jadi yang, kalau untuk respon secara keseluruhan bagaimana di masyarakat terkait mengenai program-program yang sudah ada? Kalau responnya bagus. Kalau responnya dari masyarakat itu sangat tinggi sekali. Cuman ya aplikasinya bagaimana? Masyarakat itu perlu kejadian dulu baru mereka peduli. Itu yang kepentok dulu baru mereka aware. Betul sekali sama ya seperti itu. Jadi khususnya Jawa, syukurlah ada kata-kata syukur ini kadang di tempat kami itu sebagai menghambat bahwa kita harus peduli terhadap kebencanaan. Tapi di sisi lain dengan adanya ucapan syukur itu budaya kita ini udah meresap bagus sekali karena ketika ada kejadian bencana di Jawa Timur, respon teman-teman relawan masyarakat itu sangat pedulinya sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Itu yang budaya yang sangat bagus sekali di tempat kita.
Cuman ini beda lagi juga di luar negeri tuh masyarakatnya kadang lebih acuh, lebih menerima atau bantuan dari orang luar. Kalau di kita enggak. Nah, selain itu juga kita sama dengan Mas Oki, kita juga sosialisasi di media-media di Facebook, IG dan segala macam, dan juga di teman-teman media online juga kita support terus untuk memberikan kabar-kabar terbaru terkait dengan kondisi yang ada di Jawa Timur. Baik. Ini hanya terbatas pada masalah kebencanaan saja kah, atau mungkin bahkan dari faktor kesehatan juga? Kalau kita ketahui bahwasanya fluktuasi cuaca yang sangat luar biasa ini bisa berpengaruh juga dalam kondisi kesehatan ya. Karena saya pribadi juga merasakannya secara personal, begitu tiba-tiba menjadi batuk, gatal, demam, tiba-tiba mendadak begitu. Bagaimana tanggapan Anda pribadi? Kalau dari BPBD sendiri, kami memang sebenarnya tidak secara langsung untuk bisa berhubungan dengan kesehatan, khususnya teman-teman dari bidang kesehatan ya, dari dinas kesehatan. Namun kembali kepada tusi kami bahwasanya ketika terjadi seperti ini memang ada ancaman wabah sebenarnya yang mengikuti dari pancaroba ini, Mas, dari wabah penyakit yang mengikuti dari ini yang kadang sering kita untuk singgung kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih waspada lagi terkait dengan kebersihan rumahnya, kebersihan lingkungannya, karena pancaroba ini akan membawa wabah atau bencana ikutan jika kita juga tidak sadar diri terhadap lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Nah, sebelum saya beralih ke Mas Oki, ini saya masih menarik nih, masih greget begitu. Ini juga pertanyaan kepada BPBD ya. Mas Satrio, Anda bisa jelaskan kembali, kita mengulang terkait mengenai kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi pergantian cuaca. Kita singgung kembali, kita ulang kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, BPBD saat ini kita ada 38 kabupaten kota, Mas, di Jawa Timur. Ada 1 kabupaten yang belum mendirikan BPBD, yaitu Kota Mojokerto. Kami selama mulai dari kekeringan kemarin atau mulai dari awal Januari hidrometeorologi sudah mensiagakan 24 jam personel kami untuk penanganan dan membantu masyarakat. Kemudian kita juga sudah menghimbau kepada masyarakat, kepada instansi-instansi melalui surat edaran gubernur juga. Kita juga sudah menetapkan surat SK siaga darurat kekeringan, sehingga itu bisa mendorong kita untuk lebih mempercepat pemulihan atau dropping air bersih di masyarakat. Apalagi juga terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jawa Timur. Kemudian peningkatan kapasitas dari teman-teman, dari relawan, kita juga mendorong itu, Mas. Logistik peralatan kita support sekali dari Jawa Timur untuk kabupaten kota. Itu berlangsung dari mulai kapan itu biasanya, Mas Satrio? Apanya, Mas? Untuk kegiatan support semacam seperti itu, atau menunggu menindaklanjutkan dalam arti kata melihat situasi kondisi tertentu begitu? Atau tidak, kita sudah memprogramkan itu setiap tahun, Mas. Jadi setiap tahun kita sudah memikirkan kebutuhannya untuk ini. Jadi kita harus lebih memperbarui peralatan-peralatan kita, karena setahun digunakan itu cepat rusak, Mas. Jadi kita harus memperbarui alat-alat kita, kayak seperti yang kemarin gepio. Ada gepio kita kan dari kayu ya, dari kayu. Nah, itu juga ada saran dari teman-teman dari masyarakat, Mas, beli dong yang dari menjalin gitu, biar aman, biar enteng dan tidak gampang rusak, seperti itu, Mas. Jadi update peralatan-peralatan kita itu yang kita prioritaskan untuk bisa lebih berkualitas nanti untuk penanganan kebencanaan di Jawa Timur. Baik, ini luar biasa ya. Kita beralih ke Mas Oki terkait mengenai perubahan iklim cuaca angin. Ini apakah ada potensi hujan, Mas Oki? Iya, perubahan iklim tentunya merupakan indikasi begitu di awal. Mengarah ke hujan, indikasi dengan adanya potensi angin yang luar biasa, ini indikasi ke arah sebentar lagi akan musim hujan begitu. Ya, kalau musim hujan tentunya pasti adalah transisi dari angin monsun timur atau angin monsun Australia yang saat ini sedang berlangsung akan berganti menjadi angin monsun barat. Nah, biasanya ketika proses transisi ini arah angin itu tidak jelas, kadang ke timur, ke barat, dari mungkin juga beberapa waktu dari selatan atau utara, karena memang ada proses transisi. Nah, saat ini itu adalah tanda masa pancaroba. Jadi di saat itu kemungkinan potensi pertumbuhan awan akan sudah meningkat, yang mana ketika sudah menjenuh akan menjadi hujan. Nah, kita ambil contoh di Sidoarjo atau di Surabaya. Jika terjadi hujan pertama nantinya begitu ya, apakah sangat deras sekali begitu atau biasa saja atau sedang? Atau boleh dikatakan bertahap terlebih dahulu? Ya, berdasarkan pantauan kita yang biasanya melihat radar cuaca, biasanya itu tidak jarang langsung lebat. Karena kita ketahui bahwa hujan di wilayah Indonesia itu biasanya disebabkan oleh awan-awan konvektif, yaitu awan yang tumbuhnya tinggi menjulang ke atas
Dan biasanya kita mengenal dengan jenis awan cumulonimbus. Nah itu biasanya hujannya bisa langsung tiba-tiba deras, bisa disertai angin dan petir. Waduh. Nah kalau waktu masa pancaroba itu biasanya hujannya sering disertai dengan angin kencang. Aduh, untungnya saya udah betulin ini ya, apa namanya, genting saya bocor Iya. ya, jadi antisipasi ya. Ya, itu adalah salah satu langkah mitigasi Iya. ketika jadi jauh hari, ketika untuk menghadapi masa pancaroba. Takutnya ada perang besar di bagian atap dan sebagainya. Tapi kalau kita singgung lagi mengenai BPBD, PR terbesar dalam proses pelaksanaan program yang sudah ada, ini PR terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya apa? Tantangannya ini lebih apa ya, lebih kuat untuk memperbanyak pelibatan masyarakat sebenarnya, Mas. Seperti kepedulian lah istilahnya. Kalau kita melihat Surabaya ini kan ini sudah pancaroba, udah mulai angin ini, Mas. Kadang panas, kadang angin besar gitu ya. Pohon-pohonnya harus segera ranting-rantingnya harus segera dipangkas nih. Nggak boleh seperti ini, nanti kalau ada yang roboh, pernah kan kejadian ada yang roboh, kena pengendara meninggal kan, sakit. Nah ini yang harus kita antisipasi karena beberapa pohon-pohon yang ada di Surabaya maupun Sidoarjo itu bukan berada di fasilitas umum yang biasanya dibersihkan atau dipotong oleh pemerintah. Ada yang pohon-pohon yang berada di perumahan, kemudian di fasilitas-fasilitas yang pribadi. Itu juga masyarakat juga harus peduli. Betul. Kadang siang kayak gini, wah pohonnya rindang ini, enak nih. Nah, padahal ketika nanti seperti ini pancaroba, ada angin, tiba-tiba ada angin hujan ini bisa membahayakan rumahnya juga gitu. Ini yang harus menjadi antisipasi. Baik, itu betul ya. Ya, dan kita akan singgung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Bucar Saldi, masih dengan bahasan tema yaitu antisipasi pancaroba di Jawa Timur. Nah, Mas Oki, kita sambung lagi perbincangan kita. Ada satu pertanyaan yang menggelitik atau boleh dikatakan yang masih ada dalam pikiran saya terkait mengenai ini, Mas. Dampak atau pemicu perubahan iklim secara waktu apakah sudah sesuai dalam hal ini? Oke, kalau bicara dampak, kita bicara juga tentang perubahan iklim. Sebenarnya kalau dari para saintis di dunia, merujuk dari postingan juga di akun resmi sosial media WMO, World Meteorological Organization, sebenarnya penyebabnya adalah dari emisi bahan bakar fosil itu 99% penyebab dari itu. Dan dampaknya terhadap perubahan iklim kita, memang suhu meningkat itu sudah pasti. Secara umum di seluruh dunia suhunya cenderung meningkat, bahkan di 1 tahun ke belakang ini mencatat beberapa kali rekor tertinggi untuk suhu rata-rata untuk selama dari sejak 1981. Jadi BMKG sudah melakukan analisis dan bisa diakses juga masyarakat di website kita di bmkg.co.id. Jadi dari bulan September tahun 2023 sampai bulan Juni 2024 ini, itu selama 10 bulan itu 8 bulan itu mencatat rekor tertinggi sejak tahun 1981. Wow,
Nah, ini apakah adakah perubahan gravitasi yang memicu percepatan atau kemunduran? Gravitasi bumi. Itu sebenarnya saya tahu isu itu dilontarkan dari, kalau nggak salah, pejabat tinggi di pemerintahan Australia, kalau nggak salah, dan itu sudah ditepis sama peneliti dari NASA, peneliti terkait iklim di NASA, dan bahkan di NASA juga sudah mentautkan web edukasinya juga, Climate for Kids. Jadi anak-anak di sana sudah tahu sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan iklim. Karena tidak mungkin gravitasi menyebabkan perubahan iklim. Baik. Tentunya itu tadi efek gas rumah kaca. Itu adalah yang menjadi faktor utama terjadinya pemanasan global. Baik. Ini saya selangkah lebih pintar begitu ketemu dengan Mas Oki begitu ya. Saya belajar terkait mengenai iklim ya. Saya notabene yang kosong begitu akan menjadi terisi hari ini pada pertemuan malam hari ini bisa berbincang dengan Mas Oki. Nah, dan kita kembali ke Mas Satrio. Mas Satrio, kalau kita ketahui bahwasanya masa pancaroba ini kan, atau boleh dikatakan antisipasi terkait mengenai pancaroba ini kan bukan boleh disepelekan begitu saja ya. Karena takutnya adalah bisa memicu atau boleh dikatakan bisa menimbulkan permasalahan yang tempat tadi Mas Satrio sampaikan bahwasanya bisa tumbang dan sebagainya, atau bahkan debit hujan yang sangat luar biasa mengakibatkan longsor dan sebagainya. Lantas kira-kira bagaimana Mas? Kalau kita ketahui daerah-daerah masing-masing ini kan sosialisasi sudah dilakukan begitu ya. Terus kemudian kegiatan mitigasi juga dilakukan. Tapi kok ternyata pada akhirnya kegiatan tersebut menjadi muspro atau menjadi yang sia-sia begitu saja, dalam arti kata karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan juga kurang kewaspadaan dari masyarakat. Bagaimana dari BPBD sendiri dalam menangani hal tersebut? Kalau kita bicara sia-sia itu sih enggak sih Mas. Jadi semua yang kita usahakan, kita upayakan bersama itu enggak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin dampaknya kecil ya, tapi memang kita 0% enggak lah ya. Enggak lah. Kita karena di indeks risiko bencana kita tiap tahun ini berkurang Mas. Jadi kita mengalami kemajuan yang signifikan dari mulai kepedulian, dari mulai kerjasama dari semua lintas sektornya, pentahelik lah kalau kita bicara di kebencanaan itu pentahelik, itu komunikasi dan koordinasi kita, kerjasama kita baik sekali. Terkait dengan upaya-upaya kita ini memang mungkin dampaknya belum terlihat karena kita tidak mengalami kejadian bencana yang besar sekali kayak ekstrim gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengukur secara menyeluruh. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kebencanaan yang kecil-kecil di wilayah-wilayah, kami rasa masyarakat sudah mulai peduli, sudah mulai memiliki kepedulian kayak seperti kemarin Sidoarjo aja. Enggak usah jauh-jauh, kita di Sidoarjo di Waru kemarin. Sungai yang ada di sebelah kantor kami itu Mas, kan ada 2 sungai nih, ada tiga. Wah, sampahnya bukan main. Kami sama masyarakat, sama Pak RT sama ini ada kepedulian untuk membersihkan bareng-bareng. Walaupun juga mereka minta bantuan juga dengan kita, ya, kerjasama bareng dengan dari teman-teman PU juga, dari TLHK, dari Pemkab Sidoarjo yang kita kemarin membersihkan enceng gondok sejauh 1,5 kilometer. Wow. Iya, dari waktu berapa lama nih Mas Satrio? Kemarin 1 bulan. 1 bulan. Kemudian untuk antisipasi yang di Probolinggo juga kemarin kita, jadi karena banjir beberapa tahun itu Mas, jadi aliran sungai ini terjadi endapan sejauh kurang lebih 1 kilo kurang lebih. Jadi air yang mengalir ke laut ini tidak ada, jalurnya tidak ada. Kemarin kita sama dengan teman-teman PU, kita buka jalur lagi untuk bisa mengalirkan aliran air itu ke laut. Jadi banyak sekali kepedulian itu juga laporannya dari masyarakat dari Pak Lurahnya. Disupport juga warga-warga juga membantu di sebelah di samping-sampingnya untuk penguatan tanggulnya dengan ditanamin pohon-pohon yang bisa memperkuat tanggul itu untuk bisa menahan air yang cukup besar pada saat itu. Baik, kita berbicara mengenai evaluasi dan juga penambahan program. Kira-kira apa yang menjadi evaluasi di tahun ini begitu, dan juga penambahan program apa lagi ditambahkan? Yang evaluasi khususnya untuk di kekeringan ini kami sangat perlu program untuk pipanisasi dan pencarian sumber air baru Mas sebenarnya Mas. Itu yang sekarang ini kita harusnya bisa lebih support ke sana, tidak hanya penanganan yang sementara, dropping air bersih ini sementara Mas. Tapi kita harus punya program yang benar-benar ada sumber air yang bisa kita kelola, yang bisa kita dorong ke masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi, hijau tapi dalamnya kosong. Gitu. Nah, ini yang harus kita cari solusinya, dan tanam pohon ini juga sangat dibutuhkan sekali. Kita perlu sekali tanam pohon ini, karena
Kalau hanya Meskipun jangkanya masih panjang. iya, Jangkanya. kalau hanya DLH saja, kalau hanya BPD saja itu nggak akan mungkin bisa. Harus Iya. semuanya terlibat ini. Baik. Tadi kita akan sambung lagi berbincang kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowpos TV. Ya. Ya, baik pemirsa, saya ingin berbincang dengan Mas Woki terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini, antisipasi pancaroba di Jatim. Mas Woki, apakah akan menjadi boleh dikatakan rutinitas tahunan begitu? Bahwasanya, kalau saya pribadi saya merasa bahwasanya ini kemarau yang begitu panjang sekali. Saya merasakan panasnya luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya begitu. Apakah setiap tahun akan tingkat panasnya akan semakin tinggi begitu? Kalau orang awam kan perlu mendapatkan sosialisasi dan juga pencerahan terkait hal tersebut ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang kalau secara tren itu meningkat. Dan memang kalau kita bicara Surabaya sendiri, kita ambil sampel di Jawa Timur Surabaya karena memang yang terpanas. Itu yang terpanas, jadi paling panas di Jawa Timur. Yang paling panas di Jawa Timur tentunya Surabaya. Oh, itu laju peningkatan suhunya itu 0,8 derajat Celcius selama periode periode yang kita lakukan analisis. Bisa diakses juga bisa di-search di fakta perubahan iklim di website BMKG kita. Dan memang hanya selisih 0,1 derajat Celcius dari Jakarta yang 0,9. Dan tidak, kalau setiap tahun meningkat tidak, biasanya berfluktuasi. Jadi kadang meningkat, kadang menurun, kadang meningkat. Tapi secara grafik tren kalau kita jajar mungkin selama 30 tahun itu memang selalu meningkat. Gitu. Kalau kita menghitung, maaf ya ini saya masih awam terkait dengan hitungan ini ya. Kalau kita menghitung dari awal musim kemarau ini hingga sampai sekarang berapa bulan ini, Mas Woki? Kalau musim kemarau sebenarnya bervariasi ya antar wilayah. Karena kalau pelajaran saya dulu kan 6 bulan begitu ya. Kalau pelajaran saya waktu SD dulu 6 bulan. Tapi sekarang sudah menjadi berubah ya begitu ya. Atau bagaimana? Iya, karena bervariasi karena ada yang kemarin start awal kemaraunya ada yang di bulan April atau Mei, kemudian tentunya juga nanti awal musim hujannya juga nanti bervariasi. Mungkin ada yang Oktober, November atau Desember. Jadi memang untuk periodenya musim kemaraunya akan bervariasi. Namun secara trennya untuk perubahan awal musim hujan kita proyeksikan cenderung relatif sama untuk selama beberapa tahun ke depan. Baik, akan menjadi sama beberapa tahun ke depan. Polanya akan sama seperti ini. Polanya akan sama. Memang kadang akan maju, akan ada mundur, itu tergantung dengan El Nino dan La Nina. Kebetulan kemarin kita kan 1 hingga 2 tahun kita kan El Nino. Nah itu memang yang menyebabkan kemarau memang terasa lebih panjang. Nah kebetulan untuk ke depan kita akan diprediksikan atau berpotensi akan terjadi La Nina di bulan Oktober ini. Pemutakhiran data terakhir di September ini. Jadi La Nina ini kakaknya El Nino begitu ya? El Nino dan La Nina bertentangan. Kalau El Nino itu menyebabkan kekeringan secara awam menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia. Kalau La Nina itu menyebabkan
curah hujan yang Oh, lebih tinggi. baik. Malah akan Belajar di berpotensi sekarang ya, peningkatan potensi banjir untuk di wilayah. Baik, setidaknya minimal lainnya positive vibes ya. Nino itu cowok mas, Iya, kering. Nino cowok, Nina iya, itu cewek. cewek basah. Dari bahasa Spanyol, Iya, baik, saya belajar El ini Nino ya. itu cowok, La Nina itu cewek. Baik, Jadi baik. bertentangan. Baik, Gitu. ya. Kalau BPBD sendiri, Mas Satrio, kira-kira masa sibuknya atau hektiknya biasanya itu pada saat masa-masa musim pancaroba inikah atau pada saat di bulan-bulan tertentu begitu untuk mengantisipasi permasalahan bencana dan sebagainya? Saya menarik dan jawab dari Mas Pucok tadi yang masa peralihan masa di Indonesia khususnya. Kalau dulu kita belajar itu April sampai Oktober itu Iya. kering, ya. Oktober sampai April itu Betul. hujan. Sekarang kemarin ya, tahun ini Mas, kekeringan di kita ini mulai Juli Mas. Juli itu kering kemarin. Sudah mulai laporan sudah mulai Mei sih. Juli sudah mulai kering ya Iya, laporannya? cuman laporan kebutuhan air bersih itu Juli sudah gencar-gencarnya masyarakat itu membutuhkan air bersih. Sudah benar-benar kering itu lahannya sama sumber-sumber air. Kemudian Oktober ini kadang seperti sampai Mas Soki, mungkin beberapa wilayah sudah ada hujan, tapi paling banter hujan misalnya November Desember. Itu hidrometeorologi yang di pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya itu puncak-puncaknya hujan itu November Desember, kemudian awal tahun di Januari Februari itu banyak sekali bencana. Baik, Itu yang perlu kita waspadai sebenarnya karena Waduh, tahun baru di rumah aja kalau begitu ya. nggak pernah kemana-mana Mas, di rumah terus kita. Iya. Baik, ini kalau sudah berbicara dengan pakarnya, bahaya jadi akhir tahun ini bisa mengalami permasalahan bencana yang sangat besar ya. Tapi memang saat ini memang antisipasi perlu dilakukan oleh masyarakat secara luas, tidak hanya di Jawa Timur saja ya. Mengingat ada beberapa hal-hal tertentu nantinya kita mengantisipasi hal-hal tertentu, contohnya seperti bencana hujan angin ya, ini yang paling penting ya, hujan angin, terus kemudian kelongsoran dan sebagainya. Jadi antisipasi sudah kita lakukan jauh-jauh waktu sebelum nantinya musim penghujan itu datang begitu ya. Betul Mas Satrio? Iya, memang beberapa kabupaten kota yang memiliki aliran air itu untuk antisipasi hujan kita sudah mulai pembenahan di tanggul-tanggulnya kan. Akibat tahun kemarin kan banyak yang jebol, banyak yang tidak kuat. Ini sudah kita mulai beberapa kabupaten ini sudah kita mulai penguatan Mas untuk nanti bisa mengalirkan air bisa lebih lancar juga. Iya. Kebersihan juga sudah kita support untuk mendorong masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha untuk bareng-bareng untuk membersihkan aliran-aliran air ini biar nanti ketika ada hujan itu bisa benar-benar mengalir gitu. Tapi kalau memang itu upaya itu sudah dilakukan tapi masih banjir berarti wallahu alam, berarti tampungannya kurang gitu ya. Perlu kita ada mitigasi lagi yang kedepannya lebih kuat lagi untuk aliran-aliran air yang tersumber di beberapa wilayah. Nah, ini menyambung apa yang disampaikan Mas Satrio, temuan-temuan data di lapangan bahwasanya banyak penghijauan tapi ternyata dalamnya kosong begitu. Apakah ada kemungkinan besar begitu Mas Satrio pada saat penghujan nantinya begitu di bulan November dengan sampai bulan Februari begitu yang sangat besar sekali begitu, debitnya sangat besar sekali, luar biasa. Apakah ada potensi nanti akan adanya ketersimpanan air, sumber mata air lanjutan begitu atau penemuan sumber mata air lanjutan? Biasanya sih penambahan debit ya Mas ya. Debit sumber ini sampai sekarang kita menemukan tidak ada tambahan sumber air sebenarnya. Sumbernya tetap di situ aja, cuman baik. mengecil dan kering, yang mengecil dan yang kering. Nah, ketika nanti ada musim penghujan masuk itu penambahan debit ini yang memungkinkan untuk sumber ini terisi kembali. Maaf Mas Satrio, apakah memang dari BPBD sendiri itu punya tugas khusus juga begitu untuk menemukan sumber mata air juga? Kita ada bukan tugas khusus sebenarnya. Kita seperti kepedulian lah. Kami dengan teman-teman relawan kayak kemarin di Pacitan kita mencari sumber air di goa-goa Mas. Kita nemukan. Kita nemukan ada sumber-sumber air di stalaktit di bawah di goa itu ada. Kemudian teman-teman di kemarin wilayah Batu, Malang juga dengan teman-teman, dengan relawan dan masyarakat juga melaksanakan susur gunung. Baik. Kita mencari menyusuri gunung-gunung, adakah aliran-aliran yang rawan longsor, aliran-aliran yang memunculkan sumber-sumber air gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, jarang sekali muncul sumber air kalau tidak ada kejadian-kejadian khusus. Kalau sumber air yang lama begitu yang akan mengering itu apakah tidak bisa diperbaharui? Saya butuh pencerahan dalam hal ini. Nah ini saya juga belum tahu ya. Ini secara umum memang selama ini sumber-sumber air yang ada di tempat kita ini berkurang. Baik. Berkurang. Pernah kita sampaikan pernah ada beberapa muncul sumber air, tapi biasanya setelah kejadian bencana besar Mas. Iya. Jadi setelah ada fluktuasi ataupun pergerakan tanah yang cukup besar itu yang akan memunculkan sumber air baru. Cuman selama itu tidak ada pergerakan seperti itu, ya sumbernya itu saja. Dan itu harus bisa memenuhi banyak orang ya? Betul. Banyak masyarakat ya? Iya. Baik, nanti kita sambung lagi perbincangan kita harus break sejenak, kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa ada jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Sifa. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang dengan tema bahasan yaitu antisipasi pancaroba di Jatim. Saya ulang sekali lagi, antisipasi pancaroba di Jatim. Kita masih berbincang dengan dua narasumber kami, kita masih ada sisa waktu sedikit ya. Kalau tadi sempat dijelaskan oleh Mas Satrio terkait mengenai pembaruan dan juga pencarian ya, sumber mata air baru di area Jawa Timur. Di Pacitan kemarin sempat ditemukan begitu, dan ini akan terus berlanjut begitu untuk bisa mengatasi permasalahan kekeringan dan juga kebutuhan terkait mengenai air bersih begitu. Lantas kira-kira bagaimana Mas Oki, apakah ada langkah lanjutan begitu untuk bisa mengatasi permasalahan kurangnya air kalau dari kacamata Anda secara personal? Kalau dari kurang air sebenarnya kita bisa melakukan panen air hujan Mas. Jadi kalau memang itu dengan cara seperti apa tuh Mas Oki? Iya. Jadi ketika air hujan turun, menampung air hujan di wadah ada hujan begitu ya. Nah itu sangat membantu sekali, khususnya kalau misalkan di periode musim hujan ini, itu adalah waktunya kita untuk memanen air hujan, ataupun kayak hujan sesekali kemarin yang sempat berlangsung di wilayah sebagian wilayah Jawa Timur, itu kita bisa melakukan panen air hujan. Baik, Mas Satrio menambahkan, silakan. Ya, kita juga dari BPD sudah melakukan itu Mas di kemarin. Terus ada, bagaimana hasilnya? Hasilnya lumayan ya. Jadi masyarakat yang awalnya itu kekeringan langsung dia butuh air, jadi masih tersimpan beberapa minggu lah untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Lalu setelah itu tetap aja minta dropping air bersih karena memang kekeringannya sangat tinggi sekali sih di beberapa masyarakat di beberapa tempat di Jawa Timur ini. Nah, kemarin yang kita sebagai pilot project itu di Sampang kemarin untuk sumber panen air hujan, dan itu kita kemarin belajar dengan para kepala desa di Jogja. Baik. Nah, Mas, maaf ya, ini saya kan orang awam ya, tidak tahu terkait mengenai bagaimanakah pola Anda menyalurkan air kepada daerah yang boleh dikatakan mengalami kekeringan. Ini dikirim air ke sana atau menggunakan saluran tertentu atau bagaimana? Nah, kita ngirim pakai tangki, Mas. Oh, iya, karena itu satu tangki itu berapa kakak itu biasanya? Satu tangki itu kalau kakaknya enggak kita belum ini ya, tapi cuman satu tangki itu 5.000 liter, 4.000 sampai 5.000 liter. Ya itu biasanya kita dorong sehari untuk satu desa. Sangat kurang sekali Mas, kadang desa itu bisa untuk 2 kali. Konsumsi ya dia? Untuk konsumsi, iya, untuk konsumsi. Jadi nanti kita berikan mereka di tempat-tempat penampungan air, kita berikan tandon plastik, kita berikan tandon darurat sama jerigen-jerigen, dari masyarakat mengambil. Nah, mereka kalau mandi, aktivitas untuk mencuci dan sebagainya bisa menggunakan air apa begitu Mas Satrio? Sebenarnya kita tidak tidak menginstruksikan untuk pakai air bersih yang kita kirim, tapi biasanya masyarakat pakai itu juga sebenarnya. Baik. Cuman ya itu mereka lebih menampung untuk kebutuhan air minumnya dulu mereka untuk masyarakat itu yang aman dulu, baru sisanya dibuat untuk ternak, untuk cuci baju dan segala macam gitu. Baik. Ini kita sudah tiba di penghujung acara, waktu kita terbatas. Mulai dari Mas Oki terlebih dahulu, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa Japos TV, silakan. Baik, terkait antisipasi pancaroba, sebenarnya juga mengutip bahasa awam dari Mas Punco tadi terkait hujan angin. Nah, kalau di kita itu istilahnya sebenarnya daun beras. Jadi itu penyebabnya dari awan cumulonimbus. Jadi memang awan cumulonimbus ini selain bisa menyebabkan petir, dia juga menyebabkan hujan yang lebat dan bisa disertai angin kencang, karena di dalam awan cumulonimbus itu ada sirkulasi udara naik dan turun, disebutnya istilahnya kita updraft dan downdraft. Nah itu perlu diantisipasi buat masyarakat, karena kalau sampai itu dihembuskannya itu di wilayah yang banyak pepohonan, terutama pohonnya yang lapuk, itu bisa menyebabkan korban baik itu luka ataupun jiwa yang sempat tadi dibincangkan. Dan sebaiknya jika sedang terjadi cuaca ekstrim seperti demikian, hujan disertai angin kencang, sebaiknya itu berlindungnya di bangunan yang kokoh dan menjauhi pepohonan. Dan informasi terkait peringatan dini cuaca ekstrim 1 hingga 3 jam ke depan itu dapat diperoleh masyarakat di aplikasi Info BMKG ataupun di sosial media kita di @info BMKG Juanda.
Baik, luar biasa. Silakan Mas Satrio menambahkan, singkat saja. Dari BPD singkat saja sebenarnya, peduli alam, cintai alam, dan waspada terhadap lingkungan. Dan kita harus masyarakat lebih peduli, lebih sering melihat informasi-informasi terkait dengan kebencanaan baik yang ada di BMKG maupun dari BPD Jatim, sehingga masyarakat lebih waspada dan aman dalam mengantisipasi pancaroba maupun kebencanaan. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas Satrio. Mas Sofi, terima kasih senang bisa berjumpa dengan Anda berdua. Kita akan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tidak terasa kita tiba pada akhir acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jopos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.